Shalom, kembali kita bertemu di dalam cinta kasih Tuhan di dalam renungan singkat pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup kita senantiasa selalu diganggu atau dicemari oleh pekerjaan-pekerjaan iblis yang mau mengganggu pikiran kita, mengganggu iman kita, agar kita resah, agar kita bimbang, bahkan kita cemas. Dan timbul rasa takut di dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang mengangkat iman kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Pada saat ini, pada malam hari ini, atau pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Injil Matius 10 ayat 28, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini agar iman kita bisa bertumbuh, agar kita senantiasa tidak larut di dalam goncangan-goncangan oleh pikiran-pikiran kita yang menyesatkan. Matius 10 ayat 28 berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka." Dalam kalimat awal ditekankan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka." Di sini Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya agar kita tidak larut di dalam ketakutan, baik pun itu kita ditekan oleh permasalahan-permasalahan yang banyak sekali untuk menggagalkan iman kita percaya kepada Tuhan. Tetapi pada hari ini Tuhan memberikan waktu kesempatan buat saudara dan saya agar kita terhindar dari rasa takut, agar kita terhindar dari rasa bimbang, kecemasan, apapun yang mau menggagalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tema atau judul dari firman Tuhan Matius 10 ayat 28 ini dengan kalimat "janganlah kamu takut". Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, jangan takut dengan apapun yang mau menggagalkan iman saudara dan saya kepada Yesus Kristus. Tetapi kembali Tuhan mengatakan di dalam kalimat akhirnya, "Tetapi takutlah hanya pada Tuhan." Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dengan cara apa harus kita memiliki agar kita tidak larut dalam ketakutan, kita tidak takut apapun, tetapi kita hanya takut kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam ayat ini dapat kita renungkan ada beberapa bagian, ada beberapa hal penting yang harus saudara ingat di dalam kehidupan kita. Kita teringat di dalam cerita Alkitab ini, ada 3 orang yang memiliki iman yang sangat luar biasa. Dari kecil kita mendengarkan cerita ini. Di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18 menceritakan ketiga orang ini. Orang yang sangat luar biasa, yang memiliki komitmen iman yang kuat, yang menceritakan tentang iman mereka kepada penguasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ini menceritakan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Menceritakan tentang ketika mereka menemukan permasalahan, ya, dan iman mereka diuji saat itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Di dalam ini
Ayat ini Daniel 3 ayat 17-18 berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia, yaitu Tuhan, akan melepaskan kami dari perapian, yaitu permasalahan ya. Bisa kita ganti dengan permasalahan yang saat itu dihadapi oleh mereka yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas ya Tuanku, Tuanku dirikan itu. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, ada dua hal yang membuat mereka memiliki komitmen iman yang kuat. Mereka percaya sungguh-sungguh bahwa Allah yang mereka percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sanggup melepaskan mereka, sanggup membebaskan mereka saat itu. Ini yang membuat mereka memiliki komitmen iman yang kuat. Nah, Tuhan juga rindu buat saudara dan saya. Ketika ada permasalahan, jangan kita lari dulu ke orang lain. Kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan kita mampu melepaskan kita dari permasalahan. Tuhan mampu membebaskan saudara dan saya keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Nah, hal yang kedua di dalam poin pertama, mereka berani, Sadrak, Mesak, Abednego berani berkata tidak, sekali tidak kepada tawaran-tawaran yang menyesatkan. Itu dijelaskan di dalam ayat 18, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana mereka memiliki iman yang kuat. Kedua hal ini, percaya sungguh-sungguh bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus sanggup melepaskan, membebaskan mereka. Mereka berani berkata tidak, sekali tidak kepada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Nah, ini sering kita hadapi. Kadang-kadang kita terbuai oleh dunia ini dengan tawaran-tawaran yang sangat luar biasa. Bisa melalui jabatan, bisa melalui materi, uang. Tetapi saat ini saudaraku yang terkasih, kita diingatkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam Daniel 3 ayat 17-18, mereka memiliki komitmen iman yang kuat. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Takutlah kepada Tuhan. Dia akan melepaskan saudara dan saya. Dia akan membebaskan saudara dan saya keluar dari segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, hal yang kedua, di dalam Daniel 6 ayat 23 berkata seperti ini Bapak Ibu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Percaya Tuhan pasti, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Daniel 23 ini cerita yang sangat luar biasa, ya, di mana Daniel diuji kesetiaannya kepada
Allahnya. Kadangkala kita juga diuji dengan keadaan kita, tetapi kita nggak perlu takut. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nggak perlu kita takut, cemas, bimbang atau apapun. Yang pertama tadi kita diingatkan memiliki komitmen iman yang kuat, percaya Tuhan akan menolong saudara. Yang kedua, dari ayat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita diingatkan jangan resah. Tuhan pasti membela kita untuk dijadikan pemenang. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya di dalam Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya. Allahku telah mengutus malaikatnya. Tuhan menyayangi saudara, Tuhan mengasihi saudara sehingga Dia mengutus Roh Kudus senantiasa selalu menyertai saudara untuk menjadi penolong dan penghibur buat saudara dan saya. Ketika kita duka cita, ketika kita ada masalah, Roh Kudus datang. Bukan hanya jadi penghibur, tetapi Dia menolong saudara, melepaskan, membebaskan saudara dari segala permasalahan. Jadi hal yang kedua, jangan resah. Tuhan pasti membela kita untuk dijadikan pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dunia ini kita tidak bisa lari dari permasalahan, tetapi kita jangan takut oleh permasalahan itu, karena kita mempunyai Yesus Kristus. Dia yang menjamin hidup kita, Dia yang menghibur kita ketika kita kehilangan percaya diri. Dia datang menolong saudara dan saya untuk menguatkan saudara, melepaskan saudara, menghindarkan saudara dari segala permasalahan yang kita hadapi. Di dalam ayat ini ada dua hal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Ada dua hal. Yang pertama, jangan resah ketika masalah datang. Yang kedua, sabar, Tuhan pasti mengutus penolong, yaitu Roh Kudus untuk membela saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita senantiasa selalu bersandar berharap kepada Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa, Bapa yang baik, Bapa yang tidak kekurangan akal untuk memberkati anak-anaknya sebagai orang-orang percaya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang pertama, miliki komitmen iman yang kuat. Yang kedua, jangan resah. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam renungan ini saya yakin dan percaya yang ketiga ini di dalam Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Memberikan satu pengertian yang sangat luar biasa agar kita senantiasa tidak dirongrong oleh rasa takut itu. Ya. Dalam ayat ini ada pesan buat saudara dan saya, di mana Rasul Paulus di dalam pelayanan mereka memberitakan berita kebenaran, memberitakan tentang Yesus Kristus, memberitakan tentang firman perkataan Tuhan di dalam Alkitab ini kepada orang lain, agar orang lain mendapat sukacita, agar orang lain bisa bermegah di dalam Yesus Kristus, agar orang lain mengenal penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang dimiliki di dalam Filipi 1 ini, Filipi 1 ayat 21.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam ayat ini, Paulus mempunyai keberanian. Paulus menghadapi maut sewaktu-waktu menjadi bukti kasihnya kepada Tuhan. Paulus juga menyadari betul bahwa semuanya yang ada di dunia ini hanya sementara. Jadi ia memilih untuk menabung harta kekal di sorga dengan mengutamakan pekerjaan Tuhan dan terus menabur kebaikan bagi orang lain. Jadi yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari yang ketiga, miliki keberanian melawan rasa takut. Karena di dalam Kristus ada keuntungan, yaitu sukacita nanti bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya bersukacita walaupun di dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut. Tetapi kita jangan takut. Takut kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memiliki komitmen iman yang kuat. Mari kita pahami atau kita renungkan firman Tuhan senantiasa sepanjang hari, sehingga kita terhindar dari rasa resah. Ya, kita percaya Tuhan pasti membela. Yang ketiga, kita memiliki keberanian melawan rasa takut, karena di dalam Kristus ada keuntungan, yaitu sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah firman Tuhan yang dapat saya bagi buat saudara dan saya. Saya yakin dan percaya di dalam Yesus Kristus kita menemukan sukacita yang sejati. Haleluya. Amin.